Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat selama di rumah. Perkenalkan, nama saya Bu Alifiah Nurlaili. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Bu Lili. Saya adalah guru bahasa Indonesia kelas 7. Nantinya materi bahasa Indonesia akan Bu Lili sampaikan secara utuh dalam video kali ini. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu agar apa yang Bu Lili sampaikan nantinya bisa kalian terima dan bisa kalian pahami dengan baik. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Di pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7, kalian sudah mendapatkan buku paket yang seperti Bu Lili pegang. Kemarin kalian sudah mengambil di perpustakaan. Nantinya pembelajaran bahasa Indonesia sepenuhnya kita menggunakan buku ini. Jadi nanti yang belum meminjam buku ini di perpustakaan, silahkan kalian bisa datang langsung ke sekolah untuk meminjam buku ini secara gratis. Sebelum Bu Lili menjelaskan secara detail apa pengertian dari teks deskripsi, bagaimana ciri-cirinya, dan apa saja kebahasaan yang terdapat dalam teks tersebut, Bu Lili akan sampaikan 3 tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama adalah nantinya kalian bisa menentukan ciri umum dari teks deskripsi dari segi isi dan tujuan. Yang kedua, nantinya kalian bisa menentukan ciri teks deskripsi dari segi aspek kebahasaan. Dan yang ketiga adalah kalian nantinya bisa menentukan jenis-jenis apa saja yang ada di dalam teks deskripsi. Baiklah anak-anak, kalian sudah siap menerima materi pada pagi hari ini? Materi pertama kita adalah tentang teks deskripsi. Jadi kalian silakan buka buku paket halaman 1. Di sini sudah tertera contoh-contoh teks deskripsi. Akan ada 5 poin yang akan Bu Lili sampaikan pada video kali ini. Silahkan kalian baca poin A sampai E. Poin A akan menjelaskan mengenai pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, yang terakhir adalah jenis teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Ada 5 ciri-ciri pada teks deskripsi. Yang pertama adalah menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, melibatkan kesan indera, gambaran, objek sangat jelas. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Yang keempat, bahasa baku dan ilmiah. Yang terakhir, menjelaskan ciri-ciri objek secara rinci. Jenis dari teks deskripsi itu ada 2. Yang pertama adalah explanatory. Explanatory itu sendiri biasanya berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis. Setelah penulis melihat langsung atau merasakan langsung, setelah itu penulis baru menuangkan kalimat per kalimat dalam bentuk teks deskripsi. Yang kedua adalah sugesti. Sugesti itu sendiri adalah teks yang berusaha untuk menciptakan sesuatu, penghayatan terhadap objek melalui imajinasi panca indera. Nah, di situ sudah ada contohnya seperti tempat, benda, waktu, orang, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah informasi penting dalam teks deskripsi. Kalau kita ingin mengetahui
isi dari teks deskripsi tersebut, jelas langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membaca keseluruhan dari teks deskripsi. Yang kedua, memahami isi dari teks deskripsi setiap paragrafnya. Yang ketiga, menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Selanjutnya adalah struktur dan kebahasaan teks deskripsi, akan kita bahas di slide berikutnya. Struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah deskripsi bagian, yang ketiga adalah penutup. Silahkan kalian cek di buku paket halaman 18 sampai 19, di situ ada contohnya. Tetapi dalam slide Bu Lili hanya melampirkan 2, karena yang penutup itu boleh ada ataupun boleh tidak. Pembahasannya, identifikasi itu merupakan kalimat pengantar mengenai apa yang dijelaskan pada teks deskripsi yang ingin kalian tulis. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini menjelaskan secara detail tentang objek yang kalian akan bahas. Yang ketiga adalah penutup. Penutup ini biasanya berisi tentang kesimpulan atau kesan umum penulis. Selanjutnya adalah kebahasaan dalam teks deskripsi. Yang pertama adalah berisi penjelasan terperinci supaya objek menjadi konkret. Maksudnya di sini kalian dituntut untuk membuat teks deskripsi itu secara rinci, mulai dari awal sampai akhir teks. Yang kedua adalah kalimat menggunakan cerapan panca indera. Maksudnya di sini cerapan itu sesuatu yang bisa diterima dengan indera. Contohnya melihat, mendengar, merasakan. Contoh kalimatnya bagaimana? Contohnya kata melihat. Pantai panjang dengan pasir yang sangat putih. Nah, kalimat tersebut mengandung cerapan panca indera melihat. Yang ketiga adalah pilihan kata dengan emosi yang sangat kuat dalam teks. Maksudnya di sini emosi yang sangat kuat adalah kata atau perasaan yang disampaikan lebih mendalam. Contohnya kata kuat, sedih, indah. Kata kuat bersinonim perkasa, tangguh, tegar. Indah bersinonim molek, permai, rupawan, dan lain sebagainya. Maksudnya, kalian tidak harus menggunakan kata kuat, sedih, indah saja, tapi kalian bisa menggunakan sinonim selain kata tersebut agar lebih bervariasi kalimat dan kata yang digunakan dalam teksnya. Berikutnya adalah penggunaan kata berimbuhan. Di sini kata berimbuhan ada 4. Yang pertama adalah awalan atau perfik, contohnya me dan di. Sisipan atau infik, contohnya dan em. Berikutnya adalah akhiran. Akhiran atau sufik, contohnya an, kan, dan lain sebagainya. Awalan dan akhiran disebut dengan konfik, contohnya mekan, mean, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah penggunaan kata sinonim. Tadi sudah boleh disampaikan di awal bahwa sinonim itu penting dalam penggunaan teks deskripsi karena nantinya kata atau kalimat yang digunakan bervariasi itu juga akan menggugah minat pembaca. Yang terakhir adalah penggunaan kata depan dan huruf kapital. Yang dimaksud dengan kata depan atau biasanya disebut dengan preposisi itu adalah kata yang secara letak tempat dia berada di depan kata benda, sifat, atau keterangan. Kata depan ini bisa contohnya di, ke, dari.
Apabila menyatakan tempat, penulisannya wajib dipisah. Contoh, Rian lahir dan besar di Banyuwangi. Di dan Banyuwangi itu tidak boleh digabung, karena Banyuwangi adalah nama tempat. Kakak akan berangkat ke kantor. Ke kantor tidak boleh digabung, karena kantor adalah nama tempat. Preposisi di, ke, dari, kalau ia sesuatu imbuhan dari kata, maka penulisannya digabung sesuai kata yang diikutinya. Contohnya, roti dimakan kucingku. Dimakan di sini harus digabung karena bisa dirubah menjadi memakan. Simpel saja, kalau diikuti dengan kata yang berikutnya dia bisa dirubah menjadi me, berarti penulisannya harus digabung. Tetapi kalau dia tidak bisa dirubah menjadi me, contohnya di situ, di mana, kan tidak bisa dirubah menjadi memana, menyitu, berarti penulisannya harus dipisah. Kalau ditulis, berarti harus digabung atau dipisah? Nah, betul, harus digabung. Yang berikutnya adalah dapat digunakan di dalam sebuah kalimat sebagai judul, sehingga harus menggunakan huruf kecil. Jadi preposisi kalau sudah masuk ke dalam judul yang diawali dengan huruf kapital di awal katanya, berarti di yang ada di dalam judul tersebut penulisannya harus menggunakan huruf kecil. Contohnya, aku berlibur di Pulau Merah. A-nya kapital, B berlibur, B-nya huruf kapital, D-nya berarti harus kecil, P-nya harus huruf kapital, merah, M-nya harus huruf kapital. Itu adalah penulisan secara baku. Tetapi kalau D-nya berada di awal kalimat, maka D tetap menggunakan huruf kapital. Contoh, di Pulau Merah, aku berlibur bersama keluarga. Di awal itu tetap menggunakan huruf kapital. Berikutnya adalah penyampaian mengenai isi dari teks deskripsi yang telah kalian baca dan kalian dengar. Jadi ada 2 metode yang bisa kalian gunakan. Yang pertama adalah kalian menyampaikan teks deskripsinya secara lisan. Yang kedua, kalian bisa menggunakan teks deskripsi berupa tulis. Jadi kalian menuliskan mulai awal sampai akhir. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian menyampaikan teks deskripsi secara lisan. Yang pertama adalah pahami objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, hindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat menyampaikan deskripsi suatu objek. Yang ketiga adalah hindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif, menyerang pribadi atau fisik seseorang, dan menjatuhkan objek yang dideskripsikan. Contohnya, kalian di dalam kelas mempunyai teman berkulit hitam, berambut keriting, kalian deskripsikan teman kalian dalam bentuk kalimat dengan kata-kata kasar dan menjelek-jelekkannya, itu tidak diperbolehkan di dalam teks deskripsi. Berikutnya adalah hindari kata-kata yang mengandung sara, suku, agama, ras, dan antar golongan untuk mendeskripsikan objek. Yang kelima, gunakan kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca. Yang terakhir adalah sampaikan deskripsi yang sudah kamu siapkan secara runtut dan terperinci. Berikutnya adalah penyampaian isi teks deskripsi secara tertulis. Ada 6 poin yang harus kalian perhatikan, mulai dari pahami objek yang akan dideskripsikan. Kedua adalah catat atau kumpulkan informasi-informasi yang terpenting
Ketiga, informasi yang dikumpulkan harus mengandung karakteristik dari objek deskripsi. Jadi, apa saja yang dibutuhkan, kalian catat terlebih dahulu, setelah itu baru mencari informasinya. Yang keempat adalah tulislah kembali objek berdasarkan informasi yang kamu peroleh. Yang kelima, gunakan kalimat yang mudah dipahami meskipun dalam bentuk tulisan. Yang keenam, perhatikan penggunaan EB atau ejaan bahasa Indonesia dan kosakata baku. Berikutnya adalah penyusunan teks deskripsi. Ada dua yang harus kalian perhatikan saat menyusun teks deskripsinya dan penyuntingan. Ada 6 langkah yang harus kalian perhatikan dalam penyusunan teks deskripsi. Yang pertama adalah tentukan topik yang akan kalian angkat. Yang kedua, menentukan tujuan penulisannya. Tujuannya untuk promosi atau lain sebagainya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau bahan. Jadi kalian kumpulkan informasi atau bahan ini sebanyak-banyaknya, nanti tinggal kalian pilih mana yang kalian mau gunakan dalam teks deskripsi yang kalian mau tulis. Yang keempat adalah membuat kerangka tulisan. Jadi silakan kamu buat kerangka tulisan atau kerangka per paragrafnya agar memudahkan kalian untuk menyusun teks deskripsinya secara urut. Yang kelima, mengembangkan kerangka tulisan tersebut. Silahkan kalian kembangkan dari kerangka karangan, jadikan paragraf dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah menentukan judul. Setelah teks deskripsinya jadi, kalian baru pikirkan kira-kira judul apa yang tepat untuk mewakili isi dari teks deskripsi yang sudah kalian tulis. Terakhir, tentang teks deskripsi adalah penyuntingan. Jadi penyuntingan ini kalian memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam teks deskripsi, baik itu dari ejaan, penulisan, kalimat, dan lain sebagainya. Menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memerhatikan segi sistematika penyajiannya, isi, dan bahasa yang digunakan. Bahasa ini menyangkut dari segi ejaan, diksi yang digunakan, dan struktur kalimat yang kalian pilih dalam teks deskripsi. Yang kedua, merencanakan dan mengarahkan penerbitan surat kabar, majalah. Jadi setelah kalian menulis teks deskripsi, jangan hanya disimpan saja, tapi kalian bisa mengirimnya ke surat kabar, koran, majalah, dan sebagainya. Yang ketiga, kalian bisa menyusun atau merakit film pita rekaman dengan cara memotong-motong dan memasangnya kembali. Jadi, setelah membuat teks deskripsi, kalian berpikir bagaimana teks deskripsi yang saya buat itu bisa dibaca dan dikenal banyak orang. Materi yang kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bu Lili sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Pesan Bu Lili, tetap berada di rumah, belajar dengan giat di rumah, dan tetap melakukan kegiatan-kegiatan positif selama pandemi COVID-19. Salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum.